Shalom. Halo jemaat Tuhan, Shalom. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita ada di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di rumah-Mu Tuhan untuk bersehati, bersatu hati, membawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami mau meninggikan nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini beracaralah Tuhan dalam ibadah kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memulihkan, melawati, bahkan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau ada pada saat hari ini Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Katakan, Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan.
khawatir, Tuhan ada. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memenuhi semuanya. Haleluya. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Yesus Tuhan, di dalam Dia yang memberi. Amin. Kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara yes dapat di dalam Dia yang haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini sebagai pengakuanmu di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan dapat ku tanggung. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat Yesus Tuhan di dalam Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Amin. Sekali lagi katakan, segala perkara di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong. Tetap percaya. Sekali lagi katakan, segala perkara, segala perkara dapat ku Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Amin. Sekali lagi katakan, dengan iman katakan, tetap percaya Tuhan setia. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari sembah Tuhan, sembah, sembah. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus yang kami agungkan, yang kami tinggikan.
terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau ya Yesus Tuhan. Kau yang beri kekuatan, Kau yang memberkati kami. Terpuji namamu Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari kita berbahasa roh. Kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kira basi kara barang takara mase, kira malam takara bara mase. Yesus Tuhan, kira bara kira basi kara mate kara bara, kira bara. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan. Apa masalahmu, apa bebanmu, apa pergumulanmu, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Haleluya, haleluya. Terima kasih sebab Engkau baik, Engkau baik Yesus. Kira bara bara basi, kira basi kara bara bata kara mana mana basi, kira la bara basi, kira bara basi, kira masa kara la bata kara bara, kira bara basi kara bara basi. Haleluya,
Puji Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Puji Tuhan, kita akan membawa taburan kita yang pertama. Bagi yang bertugas, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan Engkau ada mengurapi dan melawati kami. Tiba saatnya kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau menabur karena Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan, dan kami mau beri yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Allah perkasa. Hey. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Hey! Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tuhan Yesus memberkati taburan kita sekalian. Mari kita puji Tuhan. Yang semangat dong bagi Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai, Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan. sebelum kita bangkit berdiri, ayo dong. Lebih semangat bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hatimu untuk disuruh kebenaran firman Tuhan. Bahwa masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa Tuhan Yesuslah segalanya. Amin. Segala-galanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat. Haleluya. Rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagi. Amin Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Yesus Tuhan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Bapa yang mengasihiku, amin Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau beri. Yes Tuhan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kami yakini itu Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Sejemput kita bangkit berdiri.
dalam hidupku. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya Bapa kita yang kita kasihi, yang kita patut muliakan. Haleluya, haleluya. Ya Bapakku yang baik, terima kasih untuk perkenanan-Mu sehingga pada hari ini, pagi ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk beribadah, meninggikan, memuliakan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Saya berdoa mengucap syukur bersama beberapa jemaat yang sedang memantau ibadah kami di tempat ini lewat online. Kami percaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini secara onsite, Tuhan berkati juga kami semua sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kalau kami bisa menikmati roti sorga, kami boleh menikmati firman-Mu, kami percaya kami hidup dan lebih hidup lagi. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, sehingga iman kami sebagai orang percaya terus berakar, terus bertumbuh dan berbuah, mendewasakan kami hingga menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengintervensi pemberitaan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak, kami usir keluar. Biar hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua yang hadir, yang siap diberkati. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, shalom, amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Saya menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan tadi ya, luar biasa. Saudara, kita boleh hadir hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang memerintahkan kita untuk hadir beribadah di tempat ini. Dan saya berdoa supaya mereka yang ibadah secara online juga hadir dalam ibadah-ibadah, supaya kita punya iman semakin diteguhkan dan dikuatkan. Haleluya. Saya hari ini bersyukur Tuhan kasih kekuatan saya, sebab kemarin saya mengalami duka cita karena seorang dosen atau mentor saya, seorang mama ya, orang tua rohani saya, Tuhan panggil ke sorga pada hari kemarin ya, tanggal berapa? 19 pas jam 11 siang. Dan sampai sekarang saya masih merasa duka sebenarnya, karena dia salah satu orang yang luar biasa, yang mendorong saya, meneguhkan saya untuk panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi waktu saya mau melayani Tuhan, mau sekolah teologi, saya agak ragu, bisakah saya menyelesaikan pendidikan ini? Karena kalau soal teologi ya, otak saya masih mampu. Tetapi kalau bicara tentang roh, itu mengerikan. Karena apa? Karena pelayanan hamba-hamba Tuhan bukan hanya menyangkut jasmani, tapi roh juga, alam roh. Dia melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh setan, penghulu-penghulu jahat di udara. Itu saya berpikir berat yang begitu. Tapi kalau soal berhadapan-hadapan, itu nggak apa-apa. Kita bisa lihat kalau menyerang, kita bisa tangkis atau menghindar. Tapi kalau roh, itu tidak kita lihat kalau menyerang kita. Tetapi dia berkata sama saya, dia orang Ambon. Ibu ini, ibu pendeta Dr. Andes Nelly Tuhumuri, MDiv. Dia berkata, Nyong, kalau Tuhan sudah panggil, Nyong tidak bisa kemana-mana. Orang Ambon ini, ibunya ngomong, pasti Tuhan tetap kejar. Jadi sebaik ambil keputusan, sekolah, melayani Tuhan. Wah, saya jadi kuat. Wah, amin.
Lalu dia tanya, kenapa sampai ragu? Saya ceritakan. Dia bilang, justru kau masuk jadi hamba Tuhan, nanti Tuhan akan perlengkapi. Jangan takut. Wah, itu teguh. Akhirnya saya masuk. Dan puji Tuhan, begitu saya melangkah masuk, apa yang terjadi? Betul apa yang dia katakan. Jangan takut, itu betul. Begitu saya masuk, saya dapat sponsor. Dia sponsor sampai selesai pendidikan. Tidak main-main. Saya mendapatkan sponsor dari Christian Missionary Lines. Itu salah satu badan misi yang ada di Amerika yang memberikan sponsor bagi orang-orang atau anak-anak yang mau melayani Tuhan. Sampai saya selesai. Luar biasa bukan? Jadi kalau kita yang benar-benar teguh melayani Tuhan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Dan dia meninggal kemarin. Saya sedih sekali. Saya merasa kehilangan seorang mama rohani yang terbaik. Terus saya berdoa di tempat ini supaya juga di sini ada bukan hanya mama, bapak, tapi kakak-kakak rohani. Mereka yang sudah lama melayani, hendaklah engkau menjadi kakak rohani bagi yang masih muda-muda yang masih mau melayani Tuhan. Karena tidak sia-sia orang melayani Tuhan. Dan saya merasa sekali bahwa hari ini saya harus mandiri gitu, tanpa mama rohani. Padahal sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu berbahagia sekali karena di jemaat ini lahir seorang cucu lewat keluarga Bapak Jimmy ya dengan Ibu Indah, lahir seorang anak lagi. Jadi ada sukacita, begitu sukacita cuma berapa hari rasa duka cita. Jadi memang hidup ini penuh dengan manis, asam, pahit. Hidup ini tidak selalu senang. Ada kalanya kita susah, ada kalanya kita sukacita, ada kalanya kita berduka cita. Tetapi betul tadi lagu yang pertama kita nyanyikan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Karena di dalam Tuhan kita pasti kuat. Amin. Katakan kiri kanan, dalam Tuhan kita pasti kuat. Yang di atas dong. Ayo, dalam Tuhan kita pasti kuat. Karena sekarang semua punya tantangan, pasti punya masalah. Tidak semua orang di sini yang tidak ada masalah, semua punya masalah. Tapi kita harus kuat. Kalau kita bilang saya kuat, nggak bisa. Harus di dalam Tuhan, kau pasti kuat. Amin. Dalam Tuhan pasti kuat. Orang di luar Tuhan banyak yang gantung diri, bunuh diri maksud saya. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada dasarnya. Tapi kalau di dalam Tuhan kita pasti kuat karena Tuhan menyertai kita. Amin. Nah hari ini saya disuruh Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan. Ini ada hubungannya dengan roh-roh setan, kuasa-kuasa kegelapan. Karena akhir-akhir ini juga setan bekerja keras karena dia tahu waktunya tidak lama lagi. Iblis bekerja secara masif dan tersistematis, perlahan-lahan tapi pasti. Kalau dia mau menghancurkan kita, tidak langsung dihancurkan, pelan-pelan, tapi ujungnya pasti hancur. Itu luar biasa pekerjaan iblis. Jadi kita harus membuka mata kita sebagai anak-anak Tuhan untuk waspada, dan kita perlu dengar firman Tuhan untuk bagaimana menghadapinya supaya kita menang. Siapa yang mau menang menghadapi kuasa kegelapan? Angkat tangan. Yang mau menang. Yang nggak mau menang, yang nggak usah angkat tangan. Turunkan tangan. Tuhan berkati semuanya. Slide. Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29 kita akan baca. Tema yang diberikan, yang ada, yang kita baca di layar, kita lihat, jangan biarkan dicuri iblis. Nah, mari kita lihat dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Kalau Anda bawa Alkitab atau HP kitab, dalam HP kita bisa buka Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Nanti sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Baik, kalau sudah dapat semua katakan amin. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu itu orang banyak itu melihat Yesus. Tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.
Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak-teriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Haleluya. Kata terakhir dalam ayat ini berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi rupanya spesial. Hal pengusiran roh setan, kuasa kegelapan itu jenisnya berbeda dengan yang lain. Jenis perlawanan, jenis kita menghadapi tantangan hidup ini, bila berhadapan dengan roh jahat, jenisnya beda untuk menghadapinya. Saudara mengerti maksud saya? Jadi ini hal khusus. Kalau dokter bedah, ada tingkatan lebih tinggi, spesial bedah, ya kan? Kalau makanan, misalnya martabak, ada juga martabak yang spesial, jenisnya lebih lagi, artinya yang lebih spesial, lebih mahal biasanya. THT, telinga, hidung, tenggorokan, ada yang spesial. Kalau yang biasa-biasa saja sih, biasa-biasa saja. Nah, seperti pelayanan ini jenisnya berbeda. Tuhan katakan apa? Tidak bisa, tidak dapat diselesaikan, diusir dengan cara yang biasa. Dia harus dengan berdoa. Nah, apakah murid-muridnya tidak berdoa? Pasti muridnya berdoa. Karena pada waktu ayah dari anak ini yang mengalami kerasukan, ya katakan roh iblis tadi yang masuk kepada dia, ada roh yang membisukan dia, roh yang membanting dia, roh yang membuat dia berbusa giginya, roh yang membuat dia setiap kali sengsara hidupnya, itu tidak mudah diusir. Murid-muridnya sudah doakan, murid-muridnya sudah minta Tuhan jamah, tapi tidak bisa. Nah, saya menyelidiki, mungkin di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 21 itu ada tambahan yang lebih jelas. Matius pasal 17 ayat 21 dikatakan begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada tambahan lagi, selain berdoa tapi berpuasa. Nah, ini saya kira lebih tepat. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 4 Injil itu saling melengkapi. Jadi kalau saya membaca kitab Injil, Matius, saya juga harus membaca Markus, Lukas, Yohanes supaya lengkap penyampaian beritanya. Karena saya membayangkan bahwa keempat Injil ini kadang-kadang ada yang kurang lengkap melaporkan atau menyaksikan sesuatu tentang perjalanan pelayanan Yesus. Tetapi kalau dibaca sama-sama, kita akan tahu cerita yang lengkap. Kalau Anda belajar nanti hermeneutik, salah satu ilmu teologi di bidang penafsiran, itu akan jelas kenapa begini. Kenapa begitu? Karena rupanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes berada dalam posisi yang berbeda, tetapi cerita mereka itu sama kalau digabungkan. Misalnya ada 4 orang, taruhlah saya bertempat di atas ini.
Ada yang cerita dari sisi sebelah kiri. Jadi dia tidak cerita sebelah kanan. Nah, orang sebelah kanan sana menceritakan sebelah kanan. Jadi kalau kiri dan kanan saling dilengkapi, maka lengkaplah sebuah cerita itu. Mengerti maksudnya? Jadi Matius menceritakan dari sebelah sana, Markus dari sebelah sini, Lukas dari sebelah atas mungkin, Yohanes mungkin dari bawah. Jadi pada waktu ditampilkan satu-satu itu rasanya belum lengkap. Tapi begitu semua ditampilkan, semua dimasukkan dalam satu cerita, maka pasti akan lengkap. Oh, ceritanya seperti begini. Begitu loh juga dengan Markus. Dia tidak sampaikan jenis doa, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dia kurang menyampaikan. Satu lagi yang Tuhan tambahkan sebenarnya dengan doa dan puasa. Itu terlengkap di dalam kitab Matius. Jadi saudara-saudara, ini bukan pekerjaan main-main. Dan ini adalah penyerangan iblis tingkat tinggi. Kalau kita tidak pahami ini, kita tidak pelajari baik-baik ini, maka kita akan kalah menghadapi tantangan iman. Karena begitu banyak orang yang rohani, tapi kalau dia tidak bisa melawan kuasa kegelapan, dia bisa jatuh. Ini pekerjaan Tuhan. Nah, Alkitab berkata, Tuhan dengan tegas berkata bahwa jenis itu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu harus kita garis bawahi. Bila nanti kita menghadapi kuasa kegelapan, jangan diam-diam aja. Kita harus tahu, harus berdoa, kalau perlu berpuasa, dan sebaiknya doa dan puasa. Nah, cerita Alkitab ini, slide lagi, diceritakan ada seorang anak yang menderita diserang oleh roh jahat yang membuatnya berteriak-teriak, tubuhnya digoncang-goncang, mulutnya keluar busa. Dan anak itu bukan sekedar terkena penyakit ayan. Ada memang orang kena penyakit ayan itu dia menggelepar-gelepar, tapi ini bukan, ini jenis penyakit yang lain daripada penyakit ayan. Dan dia menderita. Alkitab menceritakan itu karena roh jahat. Dan pada saat-saat seperti begitu, waktu saya ceritakan tadi kan saya bilang ayah dari anak ini sudah berusaha minta tolong murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak bisa menolong. Dan pada waktu Yesus tanya, pada waktu Yesus datang, Yesus cross check di lapangan, kenapa ribut-ribut ini? Ada apa? Lalu mereka menceritakan ini begini. Ada orang keras roh jahat, tapi murid-murid itu loh nggak bisa buat apa-apa. Wah, Yesus langsung bertindak. Langsung dia menghadapi roh jahat karena dia tahu, oh, orang ini sakit bukan karena penyakit medis ilmiah, bukan penyakit biasa, ini penyakit kuasa kegelapan. Lalu Yesus datang dan menghardik roh jahat itu dengan tegas. Dan seketika itu juga keluarlah si jahat dari anak itu, dan anak itu diceritakan sembuh. Luar biasa bukan? Satu perintah yang keluar dan mampu mengusir roh jahat yang sudah sekian lama menyengsarakan hidup si anak ini. Karena waktu di cross check, Tuhan Yesus cross check atau cek sama bapaknya, sejak kapan dia sakit? Begitu biasanya kalau di dokter pasti ditanya, kapan bapak ibu pernah sakit atau sejak kapan? Yesus juga secara rohani bertanya, sejak kapan ini anak mengalami hal begini? Bapaknya bilang apa? Sejak dia lahir. Kasihan. Sudah berapa umurnya ini anak ini? Sejak dia lahir sampai dia besar begini masih dia kesurupan. Menderitanya ini anak. Saudara, banyak orang yang mengalami kuasa kegelapan yang bertahun-tahun tidak terselesaikan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya sekolah teologi, saya membaca sebuah kesaksian seorang bapak masih muda tetapi jalannya bungkuk-bungkuk begini, bungkuk-bungkuk. Tapi ada seorang hamba Tuhan, dia lihat bahwa ini bapak bukan karena penyakit tua. Kalau ada penyakit tua memang bungkuk. Ini bapak ini karena ada kuasa kegelapan dalam tubuhnya. Lalu dia tepuk di bagian belakangnya, dalam nama Yesus iblis kau keluar, dan bapak itu kembali tegak. Ada kuasa gelap menunggang di pundaknya. Saudara, karena apa? Disedik punya selidik. Bukan karena dia, karena bapaknya dulu pemegang kuasa kegelapan. Bapaknya itu dukun. Lalu waktu bapaknya punya ilmu tinggi, dia itu yang namanya punya ilmu yang tinggi, dia lupa bahwa iblis atau kuasa kegelapan yang dia pegang itu dia harus wariskan. Jadi pada waktu dia meninggal, iblis dalam tubuhnya lari kepada anak yang pertama atau anak yang bungsu. Tapi karena ada anak yang pertama, yaitu bapak yang bungkuk tadi, lari ke anak yang pertama ini. Lalu anak itu tidak mau terima, iblis masuk menguasai dia dan dia jadi bungkuk. Jadi memang bahaya kalau kita pegang kuasa-kuasa gelap, kita tidak putuskan, kita tidak lepaskan,
itu bisa lari kepada keturunan pertama, kedua, ketiga, sampai lapis 7. Jadi kalau kita pengen kuasa gelap, hati-hati. Ada orang tidak sadar, anak-anak tidak sadar, rupanya bapaknya, kalau bukan bapak mamanya, nenek moyangnya mungkin nenek-nenek pegang, lalu jatuh turun-temurun. Nah kalau tidak diadakan doa pemutusan hubungan, maka dia akan terima kutukan itu terus. Jadi saudara-saudara, hati-hati. Kalau saudara mengalami ini dan tahu bahwa orang tua pegang kuasa-kuasa gelapan, siap-siap. Kalau tidak diselesaikan, dia mati, itu lari kepada kamu. Itu sebabnya kita harus pelajari kuasa gelap ini, kita harus tahu bagaimana caranya mengantisipasinya. Dan Yesus menolong. Hanya Yesus yang sanggup mengusir roh jahat. Karena dia tahu cara mengusirnya. Jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Yesus Tuhan, dia mampu. Slide. Ini membuktikan Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia memiliki otoritas, kekuasaan yang tinggi atas isi bumi, karena dia adalah Tuhan di alam semesta ini. Mari kita lihat Lukas pasal 10 ayat 19. Coba kalau kita lihat di sana, luar biasanya lagi, kuasa itu juga diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya sama Tuhan, ada kuasa yang diberikan kepada kita. Nah ini yang saya katakan luar biasa. Di mana bukti ayatnya? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Lukas pasal 10 ayat 19. Saya bacakannya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dahsyat saudara, kita ini diberikan kuasa. Cuma apakah kita tahu bahwa kita memiliki kuasa ini? Ini cerita di mana murid-muridnya dilepas oleh Tuhan untuk menginjil. Kalau kita baca ayat 17 sampai ayat 20, waktu murid-muridnya diutus untuk menginjil, ada 70 orang murid. Alkitab menceritakan begini, dalam mulai ayat 17 sampai ayat 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Luar biasa ya. Kalau kita baca dalam ayat pasal 10 ayat 17 ini, setan-setan ini takluk. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, jangankan dari langit, kita aja dari atas tembok dari atas tingkat 3 loncat ke bawah, hancur remuk, patah tulang. Ini dari langit jatuh. Baru jatuhnya kayak kilat. Berarti hancur lebur iblis ini. Kalau mau diterangkan lebih sederhana, iblis ini hancur lebur. Karena Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi dia jatuh dari ketinggian yang luar biasa tingginya, lalu jatuhnya itu dengan kecepatan seperti kilat. Boom. Seperti begitu. Dibom, seperti orang dibom dan boom, meledak. Dia kalau Anda bisa membayangkan cerita ini, seperti hancur lebur itu iblis. Karena diserang oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata begini lagi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Artinya setan-setan itu dibayangkan seperti kalajengking, dibayangkan seperti ular yang kita injak-injak, dan seperti musuh yang tidak kelihatan yang menyerang kita. Ada kuasa, ada senjata yang Tuhan berikan sama kita. Tapi di sini banyak orang Kristen, orang percaya kalau lihat setan, lihat iblis takut. Orang Makassar bilang nendreng. Baru dengar lagi, jalan saja di ruangan yang gelap, sudah ketakutan, tidak berani. Jalan di lorong-lorong yang gelap, apalagi malam-malam melewat jalan di kuburan, paling takut. Bagaimana mau usir setan, mau usir iblis? Betul tidak? Ini yang terjadi. Padahal Tuhan kasih kuasa kita untuk melawan iblis dan setan. Terus selanjutnya, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi rupanya, kalau kita memiliki kuasa ini, itu sebenarnya tanda bahwa namamu sudah ada terdaftar di sorga. Kalau saudara saya pendeta membuktikan bahwa nama-nama jemaat sudah terdaftar di sorga, saya pakai ayat ini. Ini berarti bagi orang yang tidak percaya kuasa yang diberikan Tuhan untuk mengusir setan,
jangan-jangan namamu belum terdaftar di sorga. Kira-kira begitu analisanya. Karena Alkitab berkata kepada murid-murid, Tuhan Yesus sendiri bilang, bersukacita karena setan-setan ini kamu usir, tetapi lebih berbahagia bukan karena kita mengalahkan setan iblis, tapi karena namamu sudah terdaftar di sorga. Waduh, di dalam buku kitab kehidupan. Jadi kalau kita sudah terdaftar, enak sekali. Saudara, kalau di dunia ini mau masuk nonton, sudah terdaftar, sudah punya tiket, ya masuk. Yang nggak punya tiket, sorry lah yau, minggir, nggak bisa masuk. Jadi saudara, betapa dahsyatnya kuasa ini. Memberikan jaminan kepada kita bahwa kita ini anak Tuhan, kita mampu melawan roh-roh jahat, kita sudah terdaftar di surga. Haleluya. Inilah dasar mengapa saya dulu mau melayani Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saya maju. Siap Tuhan melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah bekali dengan pengetahuan ini. Jadi jangan takut melayani. Jangan takut engkau melayani. Memang kalau kita mau melayani Tuhan, banyak sekali tantangannya. Tapi kita kasih senjata oleh Tuhan, pasti bisa menang. Asal kita gunakan. Seberapa banyak orang yang melayani Tuhan saat ini, ya, digoncang-goncang hidupnya. Kalau dia jauh dari Tuhan, habis dia. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, semakin dia digoncang, semakin dia santai. Semakin dia digoncang, semakin dapat tantangan, semakin dia naik kelas. Kenapa? Karena dia pasti lulus. Dia pasti berhasil, dia pasti menang. Nah, itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan saya dan kita semuanya, kuasa iblis sangat berbahaya. Kita harus waspada. Kita punya kuasa Tuhan. Slide. Roh jahat itu, ya, diceritakan adalah kuasa kegelapan yang terus menerus membuat hidup orang, ya, baik yang tidak percaya maupun yang ditungganginya, ditumpanginya, menjadi tidak terkendali. Dan satu tujuannya, satu misinya, supaya kita itu binasa, supaya kita itu hancur. Yang pertama dibuat kita menderita dulu, sakit-sakit, akhirnya nggak percaya, marah-marah sama Tuhan, mengutuki Tuhan, akhirnya mati menderita, lalu turun sampai ke neraka. Sedih sekali yang begini. Itu sebabnya kalau menghadapi orang-orang seperti begini, kadang-kadang saya lihat, oh ada setannya ini, saya tenang-tenang aja. Kalau hadapi orang yang emosional, menghadapi orang yang dikasih tahu yang kebenaran tidak mau dengar, kadang-kadang saya tertawa. Dalam hati saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang menguasai, keluar. Dia nggak tahu itu, diam. Dia tidak tahu, tapi saya dalam hati saya berdoa. Karena kalau kita menghadapi itu bukan dia itu, setannya itu, kuasa kegelapannya itu. Jadi kita santai aja kalau menghadapi tantangan seperti model begini. Jadi dengan kita memiliki pengetahuan ini, kita tidak gampang, ya, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Yang saya katakan tadi, sedang bekerja secara masif. Sekarang sedang bekerja dengan tersistematis, sedang berusaha merebut kita, bawa kita ke neraka. Jadi kita harus waspada. Tujuannya satu, membinasakan kita. Slide. Kalau begitu, langkah apa yang harus kita ambil agar si jahat tidak bisa mencuri, apalagi membinasakan hidup kita? Yang pertama, memang dia mencuri. Yang apa yang dia curi? Yaitu damai sejahtera kita hilang. Dia mencuri berkat-berkat yang harus menjadi milik kita, dia curi. Segala sesuatu yang mau mendatangkan kebaikan kepada kita, dia ambil semuanya supaya kita sengsara, menderita, dan lalu kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak diberkati? Tuhan, kenapa ini terjadi begini? Padahal Tuhan tidak pernah merancangkan yang begitu. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan merancangkan hal-hal yang penuh dengan masa depan penuh harapan, masa depan yang bahagia, sorga yang mulia. Cuma setan iblis selalu menarik-narik kita, mengatakan Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat, Tuhan itu mau membuat kau hancur, Tuhan membuat kau itu tidak diberkati. Sudah, siapa yang punya pikiran begini, buang pikiran itu pikiran setan. Karena Tuhan itu absolut benar, Tuhan itu absolut baik. Siapa yang berkata Tuhan itu baik? Angkat tangan. Yang berkata Tuhan jahat, ada yang mau angkat tangan? Yang berkata Tuhan jahat, buang dalam paradigma berpikirmu. Tuhan tidak pernah jahat, Tuhan tidak pernah tidak baik, Tuhan baik. Kenapa saya katakan absolut? Absolut itu satu bahasa yang mana mengatakan mutlak, bahwa tidak ada unsur kejahatan, tidak ada unsur-unsur negatif.
Tuhan itu baik, sangat baik. Untuk apa dia korbankan anaknya? Untuk apa dia utus Yesus masuk ke dalam dunia, mati, sengsara, menderita? Kalau saudara baca Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, akan temukan rahasianya. Karena cinta kasihnya yang begitu besar, supaya kita jangan binasa masuk neraka, tapi supaya masuk sorga. Itu tujuan Tuhan, menderita, berkorban. Itu cinta yang tak tertandingi. Itu namanya kasih agape. Kasih yang walaupun kita jahat, walaupun kita berkhianat, walaupun kita kurang ngajar, walaupun kita berdosa berat, tapi karena Tuhan sayang kita, dia mau berkorban. Biarlah saya mati supaya kamu hidup. Ini kan biasa dipakai cerita-cerita asmara, Shakespeare, cerita-cerita cerita cinta. Tidak ada cinta yang lebih tinggi di dunia ini yang seperti cintanya Tuhan Yesus. Tidak ada. Cinta manusia ada sih, pernah ada cerita Romeo and Juliet. Pernah dengar ceritanya? Demi supaya kekasihnya ini bisa selama-lamanya bertemu dengannya, maka sang Juliet minum racun. Dan juga Romeo-nya juga minum racun, dan dua-duanya mati supaya bisa ketemu terus, tidak selama-lamanya berpisah. Kan kalau satu hidup satu mati kan berpisah toh. Tapi supaya di bumi sama-sama dan nanti di akhirat sama-sama, ya hidup sama-sama, mati sama-sama. Ini namanya goblok, bodoh. Ini namanya apa? Ini bukan cinta sejati. Jangan disamakan dengan cintanya Yesus. Cintanya Yesus lain. Biarlah aku yang mati, biarlah aku yang berkorban, yang penting kau selamat. Itu dia. Walaupun kau kurang ajar, walaupun kau berdosa, berkhianat sama aku, tetap aku sayang kamu. Biarlah aku mati, kau selamat. Luar biasa bukan cintanya Tuhan? Siapa di sini yang mulai ragu-ragu tentang cinta Tuhan? Angkat tangan. Ada? Puji Tuhan ya, semua percaya Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bisa? Coba slide. Tuhan Yesus baik, ho, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada satu. Tuhan Yesus baik. Kan tepuk tangan semuanya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, sekali lagi. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih ngejazz sedikit. Anak muda kalian akan milenial suka ngejazz. Mari kita akan berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan Tuhan Yesus itu baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Muka belakang, kalau tidak ada kiri kanan, muka belakang. Ya, Tuhan Yesus baik. Ayo kita deklarasikan di alam nyata, dalam roh, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dia baik, amat baik. Silakan duduk semuanya. Langkah apa yang harus kita ambil agar si jahat tidak bisa mencuri, apalagi membinasakan? Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 slide dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara, Yakobus memberi 2 langkah yang harus kita ambil agar si jahat tidak bisa mencuri lagi, apalagi membinasakan hidup kita. Yang pertama, slide. Mari kita lihat. Yang pertama adalah tunduklah kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak tunduk tapi menanduk. Kadang-kadang kita tuh tidak mau diatur. Kadang-kadang kita maunya kita sendiri.
Kadang-kadang kita melawan firman Tuhan. Nah ini dia, tidak tunduk, tidak taat. Jadi jagalah kekudusan hidupmu dan bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Maka kita akan hidup sebagai pengikut Kristus yang memiliki otoritas seperti Tuhan Yesus. Jadi selain menjaga kekudusan hidup, kita juga harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Nah, yang mulai kendor-kendor berdoa, mulai sekarang bangun. Pagi-pagi cari Tuhan, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau keluar berdoa. Dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu artinya kita punya hubungan yang indah, yang mesra dengan Tuhan. Jangan senang-senang aja baru kita dekat dengan Tuhan. Banyak orang sekarang ini kalau lagi susah jauh dari Tuhan. Banyak orang sekarang yang sudah susah baru kalau senang-senang gitu. Kadang-kadang dia lupa Tuhan. Nanti udah susah baru dekat cari Tuhan. Hati-hati. Mau senang, mau susah, carilah Tuhan. Amin. Yang sudah mulai jarang baca Alkitab, yang malas-malas beribadah, awas, hati-hati. Otoritas itu akan hilang pada kita diambil. Kalau kita mendekat dengan Tuhan, jaga hidupmu. Ya, dan juga banyak berdoa dekat dengan Tuhan. Ada yang bilang, Papa dia susah, saya mau berdoa tuh. Begitu mau berdoa ngantuk kak. Nah, aduh, ngantuk saya. Begitu baca Alkitab, wah sudah mengantuk. Tidak tahan duduk beribadah. Begitu khotbah, langsung hilang. Saya di sini juga begitu. Ada sini yang datang tadi barang mana dia sekarang? Hilang, dia tidak mau dengar firman. Hati-hati, orang tidak suka dengar firman. Hati-hati. Itu tanda-tanda ini. Tidak intim dengan Tuhan. Tidak tahu apa yang dicari. Tidak, saya tidak menyindir salah satu antara kita. Mungkin ada urusan penting ya. Saya juga tidak masalah. Tapi kalau itu terus-terus terjadi, begitu firman hilang. Begitu firman hilang, gak dengar firman Tuhan. Hati-hati. Lebih nanti dulu lah, dengar firman, ibadah dulu, nanti cari yang lain, gampang itu. Kan firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan dulu yang harus diutamakan. Haleluya. Jadi tunduk kepada Allah, bukan menanduk. Artinya jangan mau lawan-lawan Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan A, B, lakukan. Jangan kita suka melawan Tuhan. Ini gejala pemberontakan. Iblis sedang bekerja membuat orang-orang di akhir zaman ini semakin durhaka kepada Tuhan, semakin menjauh dari Tuhan, semakin jahat dia. Jangan pikir orang terjahat di dunia ini orang yang tidak percaya Tuhan. Justru orang yang percaya Tuhan, justru orang itu yang paling jahat di dunia ini. Kenapa? Dia sudah jauh dari Tuhan. Dari orang anak-anak Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Orang terjahat di dunia ini sebenarnya orang yang punyaan Allah, umat kepunyaan Allah, orang Yahudi. Tapi sudah tidak percaya Tuhan lagi. Bahaya sekali jadi penyesat. Bukan karena dia tidak kenal Tuhan, karena dia sudah pernah kenal Tuhan, tapi begitu dia balik tidak kenal Tuhan, dia jadi penjahat. Jadi saudara-saudara, justru orang yang dekat dengan Tuhan sangat berbahaya. Sebabnya firman Tuhan katakan dekat dengan Tuhan. Karena salah kita melangkah, iblis sudah di situ. Dia sudah mulai memprovokasi kita, dia sudah mulai merayu-rayu kita, dia sudah mulai mendoktrin kita. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu pokoknya dia hasut, dia provokasi kita sampai kita iya ya Tuhan tidak baik. Akhirnya dia bawa terus, kita akhirnya apa? Kita tinggalkan Tuhan. Maka jangan jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan tergiur dengan harta, jangan tergiur dengan kemewahan, jangan tergiur dengan kepandaian, jangan tergiur dengan hal-hal yang indah dan mengenakkan dalam dunia ini sampai kau lupa Tuhan. Banyak orang kan tergiur dengan dunia ini jauh dari Tuhan. Saya tidak perlu terjemahkan banyak. Saya tidak perlu terangkan lebih terinci banyak. Tidak usah saya jelaskan secara terinci banyak. Jadi sekalipun engkau senang dan susah, dekatlah dengan Tuhan. Amin. Cari Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu berarti tunduk kepada Allah. Slide. Yang kedua, cuma 2 saja. Tidak lama-lama khotbahnya, jangan takut. Jangan gelisah. Lawanlah iblis. Nah, kita tadi berkata dengan jelas, selain tunduk, lawan dia. Kadang-kadang bukan kita lawan, malah kita berteman. Nah, ini yang paling berbahaya. Lawan artinya tolak dia. Dan kau berteman dengan iblis. Banyak orang sekarang ini bukan melawan, tapi berteman. Teman baik dengan setan, dengan iblis. Ya jelas saja gak bisa apa-apa, gak bisa melawan. Karena iblis tujuannya jahat, jadi harus dilawan. Fighting. Amin. Mau melawan iblis? Betul atau betul? Betul, ya. Kenapa kita harus lawan iblis? Halo? Karena dia
Jahat. Sekarang iblis sekarang ini, waktu zamannya Tuhan Yesus, iblis itu penampakannya memang kasar. Waktu zaman dulu kasar sekali, banting-banting orang, buat orang sengsara, menderita. Sekarang iblis zaman sekarang, ganteng-ganteng, cantik-cantik, hebat-hebat sekarang iblis zaman sekarang. Jangan kamu pikir iblis seperti dulu lah, yang kayak dulu. Apalagi iblis yang bekerja di daerah-daerah ya, iblis di daerah bekerjanya biasa, ya kasar kerjanya. Kenapa saya bilang kasar? Ketahuan langsung. Kalau masuk ke roh jahat, sekarang enggak. Setan zaman sekarang itu luar biasa, canggih-canggih. Menguasai ilmu teknologi. Saudara harus hati-hati. Teknologi sekarang sedang mengarah kepada penyesatan. Kalau saudara lihat di dalam pergerakan dunia sekarang ini, teknologi sedang dipakai oleh iblis untuk membuat kita ini ya akan mengalami kesusahan masa akan datang. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita akan menderita. Sekarang kalau lihat itu QR, pernah lihat QR? Apa namanya itu yang label-label pembayaran sekarang? Pernah lihat itu? Pembayaran. Orang kan kalau mau bayar sekarang tidak perlu lagi ke bank atau pakai uang cash. Enggak, sekarang itu cukup. Ada itu dia punya gambar-gambar itu yang barcode itu. Itu masih di HP. Itu masih kadang-kadang masih ada di mesin ATM atau di layar-layar tertentu. Sekarang itu sudah dipindahkan di jidat, di tangan orang, sudah dipindahkan barcode. Ada yang tato tangannya, tato di sini. Tapi tidak di luar, di dalam, merupakan chip. Jadi nanti orang kalau jalan kemana cukup dia kasih begini saja, bunyi itu barcode. Jadi ini sudah terdata, ini boleh masuk. Saudara sekarang kalau punya peduli lindungi itu kan, kalau masuk ke mall dulu, sekarang sudah tidak terlalu sekarang. Dulu waktu zaman pandemi itu, kalau masuk mall harus pakai HP. Sudah terdaftar tuh tidak. Kalau dia tidak terdaftar, wah, kita nggak boleh masuk. Kalau sudah terdaftar, silakan masuk. Berarti sudah terdeteksi, sudah divaksin 2 kali atau minimal 1 kali. Saudara, itu simulasi di akhir zaman ini. Nanti berkembang tidak perlu pakai HP, itu cukup pakai tangan kita. Ada chip yang masuk tangan kita atau di dalam badan kita. Sudah ada perkembangan sekarang sehingga membuat kita itu berjalan dengan teknologi. Jadi betul nanti yang dikatakan dalam Alkitab 666 itu akan ada di dahi kita, yang ada di tanda di tangan kita. Pada waktu kita mau beli makanan, pada waktu kita mau ambil duit, pada waktu kita mau transfer, pada waktu kita mau berjalan dalam kehidupan ini, harus ada barcode, harus ada simbol tanda itu. Nah memang sekarang ini tidak ketahuan bahwa itu tidak dikuasai oleh kuasa gelap. Tapi satu ketika nanti bila barcode itu dikuasai oleh kuasa kegelapan yang namanya antikris, maka habislah kita semuanya. Kan di situ data kita terkumpul semua. Dari namamu, dari akunmu, dari data kesehatanmu, dari apa semua itu terdeteksi nanti di situ. Nah, kalau dipegang orang yang jahat, habis kita. Uang kita bisa diambil, data kita bisa kita dihapus dari kehidupan. Atau tidak dengar-dengaran sama dia, bisa saja ditaruh bom di dalam sirkuit itu, di dalam chip itu ditaruh bom. Jadi kalau kita melawan langsung ditilis knop, boom, meledak, mati. Bisa jadi. Jadi dekatlah dengan Tuhan. Mulai sekarang lawan iblis. Bukan berarti bahwa kita ketinggalan zaman. Silakan aja. Saya sih tidak terlalu ekstrim dengan teknologi. Silakan ikut teknologi. Tapi hati-hati, kita harus lawan kuasa kegelapan. Jangan sampai kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dengan menggunakan nama Yesus yang berkuasa, ya, dalam peperangan rohani kita akan menang. Jadi kalau kita melawan kuasa kegelapan, usir dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluar. Gitu. Waktu saya masih muda, masih sekolah teologi tingkat akhir, saya diutus pelayanan ke Kalimantan. Di tenda-tenda ada perkemahan pemuda. Satu malam terjadi bahwa ada yang kerasukan roh jahat. Lalu kami yang senior, kakak-kakak rohani panggil, ini karena ada yang kerasukan roh jahat. Lalu kami datang berdoa.
Saudara, saya bisa bayangkan kalau ada teman saya dia usir dalam nama Jackson, maka itu roh itu akan masuk ke dia mungkin. Tapi itu tidak ada yang dalam nama Jackson, tapi dalam nama Tuhan Yesus, lari iblisnya. Pindah ke kemah yang sebelah, orang sana kerasukan, kita lari ke sana lagi, usir dalam nama Yesus, pindah lagi. Akhirnya saya ambil keputusan, karena saya yang paling senior, nggak usah kita usir-usir, kita berdiri di sini, kita kuduskan, kita berkati seluruh kemah-kemah yang ada supaya jangan dia masuk pindah sana pindah sini, kita repot. Lalu kita berdoa, kita ngumpul, kita usir, kita minta otoritas Tuhan berkuasa atas tenda-tenda pemuda yang ada pada saat itu yang ibadah dalam nama Yesus, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, sehingga tidak ada pergerakan pindah-pindah kuasa gelapan ini. Kami usir keluar saudara setan. Tidak ada lagi. Satu diusir, habis atau kemana kuasa gelap itu. Saya bisa bayangkan kalau nama Jackson dipakai. Jadi jangan pakai nama lain, jangan pakai namamu, jangan pakai nama pendetamu, majelismu, pakai nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Kadang-kadang kita lupa, tapi kadang-kadang karena latah dia, begitu kesenggol, darah Yesus, ini darah Yesus, latah. Banyak orang jadi latah sekarang ini. Jangan menggunakan nama Allahmu dengan sembarangan. Pakai pada waktunya, sedikit-sedikit kalau kesenggol sedikit, darah Yesus. Waduh, bahaya sekali. Naik motor, ngejak lubang, darah Yesus. Haleluya. Saya bilang banyak darah Yesus tertumpah di jalanan ini. Ini kita hati-hati juga. Jadi, tapi gunakan nama Yesus. Tapi biarpun begitu, darah Yesus, kuasa Yesus berkuasa. Amin. Nah, itu yang pertama. Dan kita harus menggunakan strategi menyerang. Jangan asal melawan-melawan. Kita itu dalam suasana berperang saat ini, kita harus ada strategi. Peperangan itu kalau tidak punya strategi, ya kita bisa kalah. Jadi jangan bodoh begitu, jangan menyerang bodoh-bodoh. Kita harus menyerang dengan pintar. Mainnya harus cantik gitu ya. Main cantik gitu, jangan sembarangan setan iblis. Sekarang iblis tidak perlu berteriak-teriak, dalam nama Yesus iblis keluar. Enggak. Cukup kita pelan-pelan dalam nama Yesus, iblis keluar. Keluar. Lari dia. Tidak perlu dalam nama Yesus keluar. Sampai kita punya leher yang sakit, dia tidak keluar. Pelan-pelan saja. Saya kalau biasa kuasa gelap saya usir, sekarang tidak perlu berteriak. Saya pegang tangan orang itu, dalam pelan-pelan saya dalam nama Yesus, iblis keluar. Berteriak orang itu, keluar dia. Karena ada kuasa Yesus, kita intim dengan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus. Orang yang tidak punya kuasa Roh Kudus, biasanya biar dia berteriak-berteriak, iblis itu tidak takut. Dia bilang dia diusir-usir, malah ada iblis bilang gini, siapa kau? Saya kenal kau, semua usir-usir kita kan. Orang Makassar bilang, agangku ini, para kate kita ini, sama-sama kita ini, sama-sama setan. Kenapa kau usir saya? Ini bahaya ini. Jadi yang saya takutkan, sesama setan saling mengusir di akhir zaman ini. Dia hanya pindah bolak-balik di sekitar situ saja. Saya putar-putar kembali lagi. Setan-setan jadi tambah setan. Ini serius loh, saya ngomong ini. Memang ini jadi kayak sesuatu yang kelihatannya nyata gitu. Jadi hati-hati. Harus punya strategi. Strateginya apa? Menyerang dengan senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Bagaimana bisa pakai firman Tuhan kalau tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah hafal Alkitab? Begitu lihat Alkitab, pulang dia, tidak mau dengar firman Tuhan. Susah. Yang begini-begini harus kita atasi. Mulai sekarang rajin baca Alkitab, rajinlah hafal firman Tuhan. Amin. Sederhana bukan? Dalam nama Tuhan Yesus dan firman-Nya, strateginya kita mampu melawan kuasa si jahat. Amin. Kalau kita usir setan, kuasa dia mau keluar, pakai firman Tuhan. Jadi rajin baca Alkitab juga ya. Jangan cuma tahu makan saja, makan tidak makan rohani. Iya, kadang-kadang kita rupanya makan tapi rohaninya tidak kasih makan. Sampai gemuk badannya, maaf saya juga gemuk, saya tidak menyinggung yang gemuk-gemuk di sini. Enggak. Tapi banyak juga makan firman lah, supaya gemuk juga rohaninya. Jadi enak kan rohani, gemuk badannya, sehat walafiat. Amin. Jangan badannya gemuk sehat tapi rohaninya tidak sehat, sakit-sakitan. Iblis bikin bulan-bulanan dia, kasih penyakit ini, penyakit itu. Haleluya. Slide. Jadilah pengikut Kristus yang menggunakan otoritas sebagai anak Allah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini utama daripada pengusiran setan. Jadi bukan hanya sekedar mentang-mentang saudara otoritas, kita lawan itu penguasa-penguasa, dukun-dukun, kita lawan. Mana dukun-dukun? Sini lawan saya punya Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Tapi
Tapi tujuan kita dikasih otoritas Tuhan ini supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan, kita harus pertemukan dia dengan Tuhan Yesus. Kenapa kau bisa lepas? Karena Tuhan Yesus sayang sama kamu, supaya kamu masuk, pindah dari kuasa kegelapan, pindah ke dalam kerajaan Allah. Itu tujuannya, supaya banyak jiwa-jiwa yang bertobat dimenangkan. Hari ini saya utus Anda semuanya pulang ke gereja, pulang ke rumah. Yang menyaksikan online ini, penuhi gereja ini dengan jiwa-jiwa. Penuhi dunia ini dengan jiwa-jiwa. Kalau lihat ada jiwa-jiwa yang sudah malas beribadah, tengking dalam nama Yesus. Roh-roh malas beribadah, keluar. Masing-masing usir situ. Entah anaknya, bapaknya, mamanya, istrinya, suaminya, sepupunya, saudara-saudaranya, bosnya. Lihat kalau dia sudah mulai jauh dari Tuhan, tengking setannya itu. Jangan kasih dengar dia marah nanti. Dalam hati saja, bro. Dalam nama Yesus, kau keluar. Iblis marah, iblis yang suka melawan, iblis yang malas beribadah. Kan sekarang orang sudah malas beribadah karena online semua tuh. Sudah duduk-duduk saya di rumah pakai celana pendek, ada yang pakai celana kolor, nyaksikan ibadah online. Tapi kalau ke gereja, enggak, rapi-rapi, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semuanya. Tapi coba di rumah online, aduh, ada yang lagi minum bir, minum whisky, makan kacang, paku kaki, pakai baju kos kutang, online ibadah. Memang pendetanya nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Saudara yang mau tersinggung, baik yang sini maupun yang dengar ibadah online saya ini, kalau engkau itu bertobat, lebih baik makanya datang ibadah. Kalau bisa, usahakan. Oke, saya percaya semua di sini ada otoritas ya. Kalau lihat ada keluargamu yang malas beribadah, tengking dalam nama Yesus supaya minggu depan datang mereka ibadah. Banyak alasan sekarang orang saya panggil, kenapa Pak, Ibu, saudara kenapa tidak ibadah? Tidak apa-apa Pak, pendeta saya online saja. Iya, kalau online, siapa mau tahu engkau online? Saudara, ingat, ini iblis bekerja dengan masif, tersistematis. Dia tahu waktu tidak lama lagi. Kita dipanggil oleh Tuhan bawa jiwa-jiwa. Berapa orang sini? 1, 3, 4, 5, 6, 7, ada hampir 20 ya? 100 ya sini. Kalau ada 100 orang, cari. Satu orang satu, bisa jadi 200 yang datang. Waduh, gak muat kita punya kursi ini. Tapi ada upahmu di sorga. Terdaftar namamu di sorga. Kita katakan apa tadi? Terdaftar. Saudara, slide. Ini yang terakhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya percaya hari ini kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang tunduk kepada Allah dan melawan iblis, sehingga iblis tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan berikan pada kita dan tidak bisa mengalahkan kita, tidak bisa merasuki kita, karena kita dekat dengan Allah, kita intim dengan Tuhan, kita selalu memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapakku yang baik, sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya berdoa kiranya Tuhan urapi kami semua yang beribadah hari ini, supaya hari ini semua yang datang beribadah mengalami otoritas yang datang dari Tuhan, sehingga otoritas itu boleh dipakai untuk melawan kuasa kegelapan, memakai untuk dekat dengan Tuhan, supaya kami mau boleh memenangkan jiwa-jiwa, menghalaukan, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, mari sama-sama kita akan berdoa syafaat, karena ibadah kita ini dirubah sedemikian rupa supaya tidak terlalu panjang. Jadi kita biasanya langsung habis ibadah, tidak ada acara lain, kita bisa langsung doa syafaat, sudah itu kita berdoa bila ada kebutuhan-kebutuhan yang penting bisa disampaikan. Ada bahan-bahan doa ya. Puji Tuhan, ada keluarga saudara kita yang baru bersama-sama bergabung beribadah di sini ya. Saudara Ansep ya. Tinggal di Tanjung ya. Oke. Wah, tidak lama lagi berulang tahun ya di bulan Mei. Jadi saya perlu data ini, kami gereja perlu data-data supaya nanti di buletin bisa dimasukkan data selamat ulang tahun ya. Data-data itu diperlukan. Kalau bisa kasih masuk nomor telepon supaya bila mana ada acara-acara gereja yang penting bisa disampaikan lewat telepon atau kita masukkan di grup gereja kita. Nah, Saudara Asep, selamat datang, selamat bergabung ya. Dan ada bahan doa yang diberikan, kiranya sebentar kita masukkan dalam doa. Ya.
Oke, minta kekuatan kesehatan dan rupanya masih kuliah. Kuliah di mana boleh tahu, Asep? Di Atmajaya? Andi Tondro. Oh, kita doakan supaya sukses. Oke, baik. Mari, kalau ada yang lain yang mau sampaikan bahan doa, silakan. Ujian ya, hari Senin ya. Sampai Silvana dengan Yosi. Ada yang lain ujian? Nggak ada lain. Ya siapa tahu ujian iman. Ada ujian imannya. Ini serius, ini ujian anak-anak sekolah kodong. Kita perlu doakan mereka supaya mereka sehat dan diberikan kepintaran hikmat sehingga mereka bisa menjawab setiap soal-soal yang diberikan nanti. Oke, pasti ada yang mau didoakan mencari pekerjaan atau apa ya, kita doakan. Atau mungkin bekerja ada kendala, kita doakan supaya lancar-lancar. Oke, kalau tidak ada, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur kami boleh menaikkan syafaat kami kepadamu hari ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para pejabat, menteri, bahkan para gubernur, wakil gubernur, para wali kota dan pejabat-pejabat yang ada di Pemda sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati supaya mereka semua penuh hikmat sehingga mereka boleh membawa atau memimpin dengan akselerasi pembaharuan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga membawa bangsa ini ke dalam kesejahteraan dari hari ke hari. Dan dijauhkanlah bangsa kami dari segala anasir jahat. Dijauhkanlah bangsa kami dari COVID-19. Dijauhkanlah bangsa kami dari kehancuran. Dan diberkatilah bangsa kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk kota Makassar di mana kami berada, agar kota kami diberkati, gubernur, wali kota, semua jajaran pemerintah di kota ini Tuhan berkati. Tanjung Bunga Tuhan berkati, agar di daerah ini ada suasana kasih, ada nuansa sorgawi. Di daerah ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan, bertobat dan percaya sebagai juru selamat pribadinya. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa, Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, di mana kami mendengar berita-berita bahwa ada beberapa tempat-tempat yang mengalami bencana alam, mengalami musibah-musibah. Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami yang mengalami masalah bencana, agar mereka semua dapat tertolong lewat bantuan pemerintah, lewat bantuan-bantuan sosial swasta dan sebagainya, hingga mereka sejahtera dan mereka kembali hidup berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk pandemi yang masih terasa mengganggu kehidupan berbangsa bernegara. Kami tolak, kami keluar pandemi ini. Kami minta Tuhan berkati, sembuhkan bangsa kami supaya kami sehat semuanya. Berkati juga secara khusus hari ini ya Tuhan, jemaat Tuhan di gereja kami ini yang kemarin kami dengar kabar baik di mana keluarga kekasih kami Pak Jimmy sudah Tuhan anugerahkan seorang anak. Tuhan kiranya memberkati ibunya supaya sehat pulih kembali, anak yang baru lahir diberkati agar bertumbuh sehat jasmani rohani dan menjadi berkat bagi orang tua dan keluarga dan juga bagi bangsa dan negara ini. Lindungi dari segala mara bahaya, cobaan yang terong jahat, roh setan, kuasa gelap, roh maut sekalipun. Anak kekasih kami ini berbahagia dalam kehidupannya. Berkati juga Tuhan secara khusus beberapa jemaat-jemaat kami yang ada di sekeliling kami di kota Makassar, yang ada di Manado, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, bahkan sampai ke luar negeri, yang ada di Norwegia. Kami doakan Tuhan jaga, Tuhan lindungi, berkati, supaya dimanapun jemaat-jemaat ini berada, mereka dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil, diberkati hidupnya. Terima kasih Bapa. Saya berdoa juga hari ini khususnya bagi saudara kekasih kami yang baru bergabung beribadah bersama-sama di sini, saudara Ansep. Saya doakan Tuhan berkati saudara kami ini, beri dia kekuatan kesehatan dalam bekerja, dan juga kiranya Engkau berikan kesuksesan, keberhasilan di dalam perkuliahannya supaya lancar dan sukses sampai tamat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya cita-citanya tercapai, terkabulkan, biarlah menjadi orang yang sukses dan mempermuliakan nama-Mu. Berkati juga anak-anak kami yang akan menghadapi ujian-ujian mulai besok dan seterusnya, seperti Silvana, Yosi, mungkin ada anak-anak yang lain. Tuhan berkati supaya mereka diberi kesehatan dan juga demikian diberikan mereka hikmat kepandaian sehingga mereka lulus berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Secara khusus kami ingat
Tristan Samuel Siregar dan Amabel Siregar yang sedang testing akademi kepolisian. Kiranya Tuhan menolong persiapan-persiapan mereka supaya anak-anak kami ini sukses dan berhasil dan mendapatkan predikat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat bagi mereka. Bagi keluarga-keluarga kami yang membutuhkan atau merindukan seorang anak, kami berdoa Tuhan berkati rumah tangga keluarganya agar dikarunia seorang anak. Roh-roh kemandulan kami usir, kami tolak keluar. Dan biarlah Tuhan berikan roh kesuburan, kesejahteraan bagi mereka sehingga mereka berbahagia memiliki seorang anak. Berkati kami, mungkin hari ini ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah bekerja diberikan keberhasilan sehingga mereka disayang oleh perusahaan dan dipromosikan di tempat yang lebih tinggi lagi. Tuhan berkati usaha dari jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada di dunia marketplace atau bisnis, berkati agar usaha mereka berkembang dan maju dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga berdoa untuk pelayanan gereja ini. Berkatilah sinode kami, berkati gembala rayon kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono, gembala di pusat kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, berkati. Dan sinode kami berkati Bapak Pendeta Dr. Adi Rubin Abraham, berkati Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan yang bekerja luar biasa ini diberkati dalam pelayanan dalam negeri maupun luar negeri, dibuatnya berhasil dan banyak jiwa-jiwa yang selamatkan, dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati semua para pelayan-pelayan yang setia melayani di gereja ini agar mereka semua ditambahkan kapasitasnya semakin dahsyat dari hari ke hari dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau ada mungkin yang diam-diam sedang datang ke gereja ini dengan pergumulan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau ada permintaan khusus yang mereka naikkan, Tuhan kiranya kabulkan doanya. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan ya, doa kami yang kami bawa demi nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita siap menerima berkat Tuhan. Dan sesudah kita diberkati, kita akan menyanyikan sebuah lagu, segala puji dan hormat. Mari kita mengadakan tangan kita di depan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah baik-baik firman Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan dan cita-citakan, dibuatnya tercapai, terkabulkan. Biar segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah, berkat-berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, semua berkat yang ada utara, selatan, timur dan barat masuk ke dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini, seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Oh haleluya. Beri kemuliaan
Silakan jemaat duduk, berdoa mengucap syukur tempat duduk masing-masing.